Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Pardosi. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Baik, mari kita berdoa untuk menyambut perenungan firman Tuhan. Kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, seperti pujian yang baru saja kami nyanyikan, kami rindu supaya kami menikmati kebenaran firman-Mu setiap pagi, selalu baru bagi kami. Kami datang kepada pengetahuan yang benar dan pengenalan yang benar akan Kristus Yesus Tuhan kami, karena kami rindu supaya seluruh hidup kami dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi hari ini semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan hadir bersama-sama untuk memuji-muji Engkau. Bersyukur kepadamu ya Bapa, di pagi hari yang indah ini dengan segala berkat-Mu yang baru bagi kami. Kami berterima kasih untuk semuanya itu. Terima kasih setelah kami merasakan istirahat kami pada saat kami tidur, kami dalam penyertaan kasih Tuhan. Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami yang lain, supaya kami semua bersama-sama memuliakan Engkau dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali membuka Alkitab kita dari kitab Roma pasal 9 ya. Terima kasih untuk semuanya. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, pembahasan kita dari Roma pasal 9. Saya mengajak kita untuk melihat kembali saya akan membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, dan mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan melihat bersama-sama firman Tuhan dari Roma pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 ya. Saya akan membaca. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di dalam segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak.
bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya ditentukan bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Sampai sejauh itu dulu pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, diawali dengan Roma pasal 9 ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita sudah beberapa kali melihat berbagai hal yang disampaikan tentang bangsa Israel dari Roma pasal 9, ya, yang beberapa kali sudah kita bahas, ya, bahwa jelas orang-orang Israel ini ditekankan di sini oleh Rasul Paulus bahwa mereka ternyata gagal menerima keselamatan. Gagal menerima keselamatan bukan untuk selamanya, tetapi pada saat Yesus datang pertama kali ke tengah-tengah umatnya, yaitu Israel, mereka gagal menerima keselamatan itu. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat lagi, ya, penjelasan daripada Rasul Paulus secara khusus mengapa orang-orang Israel ini gagal menerima keselamatan, padahal, ya, Mesias, padahal Yesus Kristus itu datang ke tengah-tengah mereka, ya, sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka, ya, bahwa Mesias akan hadir di tengah-tengah umatnya untuk mendirikan kerajaannya bagi mereka, ya. Tetapi kenapa orang-orang Israel ini gagal menerima keselamatan itu sendiri? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat di Roma, ya, pasal 10. Nah, di situ di ayat Roma pasal 10 ini, disitulah Paulus menjelaskan mengapa mereka gagal menerima keselamatan itu, ya. Padahal keselamatan itu sudah hadir melalui Yesus Kristus di tengah-tengah mereka, ya. Mereka tinggal menyambutnya saja sebenarnya, ya, tapi mereka gagal menerimanya. Kenapa? Di ayat 1 sampai ayat 3 ini, Roma 10 itu dijelaskan oleh Rasul Paulus demikian. Roma pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, dikatakan, "Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan," atau supaya bangsa Israel, ya, supaya orang-orang Israel diselamatkan. Ayat 2, "Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bukan tentang kita, ya, tentang Israel, bukan tentang kita bangsa-bangsa lain, bahwa mereka Israel sungguh-sungguh giat untuk Allah." Sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, di sini kegagalan yang membuat mereka gagal menerima keselamatan itu, ya. Mereka mengambil sikap, kesungguhan mereka untuk Allah itu adalah sebenarnya itu dilakukan tanpa pengertian yang benar. Berarti dengan pengertian yang keliru, yang salah, ya. Jadi rupanya, ya, ada juga orang, ya, ada banyak juga orang yang merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah untuk Tuhan, gitu, ya. Jadi
mereka tidak sedang berpikir bahwa yang mereka kerjakan itu mereka memuji Tuhan, mereka membaca firman Tuhan, mereka menyampaikan firman Tuhan, ya. Tapi sebenarnya itu semua masih dalam koridor, ya, di dalam keadaan kondisi di mana semuanya dilakukan itu tanpa pengertian yang benar. Nah, ini menarik ya, Bapak Ibu sekalian, ini menarik karena rupanya kesungguhan saja tidak cukup, amin ya, ketaatan saja tidak cukup ya, karena kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel sebenarnya ya, tentu saja mereka melakukan untuk Tuhan segala sesuatu, peribadahan mereka itu adalah karena mereka merasa melakukan itu, mendasarkan itu semua adalah karena firman Tuhan. Ya, jadi tidak mungkin orang-orang Israel melakukan ibadah mereka itu, mereka merasa bahwa itu adalah untuk penyembahan berhala kan? Karena apa? Karena mereka mempunyai firman. Itu sudah disampaikan di pasal 9 itu, ya, bahwa orang Israel itu kepada mereka Tuhan telah memberikan kepada mereka kemuliaan, ya. Mereka tahu bahwa mereka adalah penerima perjanjian, ya. Tuhan telah memberikan kepada mereka hukum Taurat, ibadah dan janji-janji, banyak hal yang dapat mereka baca, mereka pelajari ya dari kitab firman Tuhan yang ada pada mereka, ya, tentang janji Tuhan kepada nenek moyang mereka dan keturunannya. Dan kita lihat bahwa apa yang mereka lakukan di tempat-tempat ibadah mereka, ya, Bapak Ibu sekalian, apa yang mereka lakukan? Ya, beribadah kepada Tuhan, ya, itu di dalam hati mereka, bahwa apa yang mereka lakukan yang dilakukan oleh Israel, ya, mereka menyanyi begitu ya, mereka berdoa, ya, mereka menyampaikan firman Tuhan, mereka mendengarkan firman Tuhan, ya, mereka menganggap itu semuanya adalah kesungguhan mereka yang sangat luar biasa menjalankan hukum Taurat itu. Mereka tentu berpikir bahwa semuanya itu mereka lakukan adalah untuk Tuhan, ya, bukan untuk iblis. Ya, kesungguhan mereka itu bukan mereka lakukan untuk iblis, tapi untuk Tuhan. Kalau ditanya mau kemana, ya, mau pergi beribadah, ya, mau beribadah kepada siapa? Untuk Tuhan. Untuk Tuhan siapa? Untuk Tuhannya orang Israel, untuk Tuhannya nenek moyang bangsa Israel. Ya, tentu saja itu yang mereka katakan, dan itu adalah merupakan pengakuan mereka semua. Ya, mereka mengajarkan firman Tuhan, ya, sesuai dengan firman Tuhan yang ada pada mereka, ya, sesuai dengan pengharapan mereka yang ada di dalam kitab yang mereka pegang, gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi semua apa yang mereka lakukan itu mereka lakukan bukan dengan main-main, yaitu dengan kesungguhan, dengan kesetiaan, dengan ketekunan yang sangat luar biasa. Secara detail, ya, secara rinci mereka melakukan itu dengan ibadah yang husuk gitu ya. Ibadah yang sangat kelihatannya itu kesungguhannya sangat luar biasa, ya. Sepertinya apa yang mereka lakukan itu dari sepenuhnya, ya, dari hati mereka untuk Tuhan. Itu yang mereka sadari. Nah, tapi kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, bahwa toh dengan kesungguhan itu, ya, toh juga dengan kesetiaan, ketekunan, ya, kerja keras luar biasa, apa yang mereka lakukan itu seperti untuk Tuhan,
Tapi Paulus katakan di sini masih tetap ada yang tersisa yang membuat semuanya kesungguhan itu menjadi kegagalan. Karena itu mereka lakukan apa? Tanpa pengertian yang benar. Begitu ya. Nah, itu yang kita lihat di ayatnya yang kedua tadi. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, tentang orang-orang Israel. Sebenarnya ini adalah pengalaman daripada Rasul Paulus sendiri ketika dia sebelum dia diselamatkan, ya, ketika dia masih memiliki nama Saulus, ya, dia adalah orang yang tipe orang yang sangat giat, yang sangat tekun, yang sangat luar biasa penampilannya, ya, yang kesungguhannya tidak tertandingi. Itu sudah dia gambarkan di Filipi pasal 3 ya. Kalau kita baca di Filipi pasal 3 itu dia uraikan di situ bahwa dirinya Saulus adalah orang Farisi, orang Ibrani asli, ya. Dia adalah ahli Taurat juga, ya. Bahwa dia mempunyai kesungguhan yang sangat luar biasa, bahkan dia katakan tentang mentaati hukum Taurat. Bahkan menurut dia tidak bercacat, ya. Segala sesuatu yang dituntut oleh hukum Taurat menurut dia, menurut Saulus, itu dilakukan dengan detail, dengan sungguh-sungguh luar biasa, ya. Dari hati dia itu, ya, Bapak Ibu sekalian. Dan selalu tentunya dia yakin bahwa itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Nah ini, ya. Tapi dia katakan bahwa apa yang dia lakukan itu semuanya sekarang setelah dia mengenal kasih karunia Tuhan, dia katakan apa? Itu kuanggap sampah. Apa yang dulu kesetiaan, kesungguhan yang dia lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan itu semuanya adalah meskipun dia merasa bahwa itu adalah benar, tapi sekarang dengan kesadaran yang baru ini dia mengatakan apa? Paulus menyaksikan dengan jujur bahwa itu dianggapnya sampah, sia-sia, ya, nol besar. Wah, Bapak Ibu sekalian, itu sangat menarik ya untuk kita renungkan dengan baik. Bagaimana ternyata kasih karunia Allah itu, ya, melampaui daripada jangkauan pikiran manusia, melampaui daripada kesungguhan beribadah manusia. Nah, karena itu penyebabnya orang Israel itu selalu penampilan luarnya yang mereka kejar, ya. Coba kita lihat lagi di Roma pasal 9 itu ya. Kita mundur saja sedikit supaya, ya, kita mundur ke pasal 9 itu dari ayatnya yang ke-30 ya. Nah, bagian ini sudah pernah diulas oleh hambanya, Pak Pendeta Pardosi. Tapi saya dalam kaitan topik pada pagi hari ini, saya akan singgung juga sedikit ya. Kenapa orang Israel gagal menerima keselamatan. Gitu ya, topik kita pada pagi hari ini. Nah, kita lihat di situ, Bapak Ibu sekalian. Ayatnya yang ke-30, kita mulai di situ ya, Roma pasal 9. Ya, judul perikopnya dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia oleh Lembaga Alkitab Indonesia membuat judulnya di situ keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Jadi kesungguhan itu, kesungguhan beribadah itu, kesungguhan ketekunan beragama itu, Bapak Ibu Saudara, itu dikatakan malah sebuah kesesatan ya, kekeliruan yang besar. Ini sangat menarik Bapak Ibu untuk dicermati, sangat menarik ya. Ya, untuk kita bercermin melihat dari kegagalan bangsa Israel ya, supaya jangan terulang di tengah-tengah bangsa-bangsa lain di mana kepada kita saat ini diberikan kesempatan untuk memperoleh keselamatan itu. Ya, tapi kita lihat
apa yang dikatakan di sini di ayatnya yang ke-30. Saya mulai. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Nah, ini ya, jadi rupanya kesungguhan berbuat baik itu belum tentu itu berdasarkan iman, kan? Ya, saat ini ya mesti kita klarifikasi, begitu kira-kira ya, mesti kita konfirmasi. Tidak semua, bukan setiap kesungguhan, bukan setiap kesetiaan itu adalah berkenan kepada Tuhan. Jadi hati-hati dengan kata-kata kesetiaan, hati-hati dengan kata-kata berbuat baik, hati-hati dengan kata beribadah, hati-hati dengan kesungguhan dengan mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus juru selamat, ya Roh Kudus, Allah Bapa, dan seterusnya. Ya, dengan segala kesungguhan itu, ya, Bapak Ibu sekalian, belum tentu itu berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena di ayat 31 ini ya sangat menarik untuk kita cermati, Bapak Ibu Saudara. Ayat 31 dikatakan, ya, Roma pasal 9, tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang mendatangkan kebenaran, ya, hukum yang mendatangkan kebenaran, tidak sampai kepada hukum itu, ya, tidak sampai kepada kehendak Allah, tidak sampai, tidak berhasil, begitu ya, kepada maksud Allah. Mereka tidak sampai kepada tujuan, padahal mereka sudah sungguh-sungguh giat, sangat luar biasa berbuat baik. Keagamaan mereka pelihara dengan sangat begitu ketat, luar biasa, ya. Mereka menampilkan seluruhnya tenaga mereka, jiwa raga mereka untuk memperlihatkan bahwa ya kerajinan mereka dalam beribadah, kesungguhan, kesetiaan, keseriusan mereka dalam menjalankan ibadah mereka kepada Tuhan, tapi dikatakan toh juga tidak berhasil. Wah, ini benar-benar Bapak Ibu sekalian menjadi satu hal yang perlu direnungkan dalam-dalam, khususnya oleh ya orang-orang yang mengaku percaya menjadi pengikut Yesus, ya, orang-orang umat beragama Kristen khususnya, ya, sungguh-sungguh ini harus direnungkan dengan baik. Kenapa kok orang yang setia belum tentu berhasil, ya, di dalam Tuhan, belum tentu mencapai tujuan yang diinginkan oleh Tuhan dengan kesungguhan mereka mengejar dikatakan hukum yang mendatangkan kebenaran, tapi mereka tidak berhasil untuk menjadi benar, nggak nyampe ke tujuan gitu, ya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini pasti membuat orangnya menjadi stres, ya. Stres lah, karena sudah mengeluarkan seluruh tenaga, sudah mengeluarkan seluruh kesungguhan, ilmu, apa yang mereka dapat, ya. Segala sesuatu sudah dikorbankan dengan sungguh-sungguh, tapi toh apa? Gagal. Kan begitu, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, gagal untuk sampai kepada apa yang Allah maksudkan, apa yang Tuhan kehendaki. Dan di situ di ayat 32 itu kita lihat itu disampaikan, dijawab alasannya, ya. Mengapa mereka gagal? Ayat 32, mengapa tidak? Ya, mengapa maksudnya tidak bisa jadi benar orang Israel di hadapan Allah dengan segala perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan? Karena Israel mengejarnya, ya, mengejar kebenaran itu. Ya, perhatikan Bapak Ibu sekalian, ya, mengapa? Karena Israel mengejar kebenaran itu bukan karena iman.
ya. Tetapi karena perbuatan, nah ini bedakan ya Bapak Ibu sekalian, mereka tersandung pada batu sandungan. Jadi jelas sekali di sini kita lihat bahwa ya orang-orang Israel mengejar kehendak Allah itu dengan kekuatan diri mereka sendiri, ya. Mengejar, mereka berlari, ya, ingin menjadi orang yang benar, ingin menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan karena apa yang mereka lakukan, karena apa yang mereka usahakan, karena apa yang mereka perbuat, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Mereka datang kepada Tuhan sebenarnya bukan karena iman. Nah Bapak Ibu sekalian, Alkitab mengatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin ada orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi harus dimulai dari apa dulu nih supaya berkenan kepada Tuhan. Supaya seseorang diselamatkan, dimulai dari apa dulu nih yang harus benar-benar diperiksa. Ya, harus dicek dengan baik. Dimulai dari iman. Amin. Bukan dimulai dari perbuatan-perbuatan, penampilan-penampilan secara beragama, kelihatan seperti mereka kudus, seperti mereka sangat sungguh-sungguh, sangat serius, luar biasa di dalam perbuatan-perbuatan mereka. Tidak. Ya, orang Israel sudah lebih dulu menjadi contoh yang gagal. Ya, karena perbuatan baik tidak ada orang yang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini juga kondisi seperti orang Israel ini juga yang terjadi sekarang ini kan? Ya, kena lagi masalah ini kepada bangsa-bangsa lain. Orang Israel gagal, ya, seharusnya bangsa-bangsa lain saat ini tidak boleh mengulangi lagi kegagalan yang sama seperti yang dialami oleh orang-orang Israel. Kenapa demikian? Karena seharusnya dengan pemberitaan Injil kasih karunia Allah semuanya sudah clear, sudah jelas ya. Sebab Paulus mengatakan di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah di situ adalah, pemberian itu adalah secara cuma-cuma. Dan dikatakan di ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan hasil perbuatanmu, itu bukan hasil kesungguhanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, orang-orang Israel inilah, meskipun mereka tidak mengatakan saya sombong, ya. Meskipun mereka tidak mengatakan secara artikulasi seperti itu, tapi dengan mereka berpikir bahwa keselamatan itu adalah dengan perbuatan-perbuatan baik, mereka itu sudah menjadi dikategorikan adalah orang-orang yang sangat sombong. Ya, somse ya, sombong sekali. Ya, di hadapan Tuhan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali lagi, orang-orang beragama Kristen saat ini itu menjadi akan sama seperti kegagalan daripada orang-orang Israel. Gagal menerima keselamatan saat ini apabila ya orang-orang beragama Kristen saat ini, umat Kristen saat ini, apabila berpikir bahwa keselamatan itu untuk masuk surga itu adalah harus ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik. Ya, itu pasti gagal. Kenapa pasti gagal? Karena orang Israel sudah lebih dulu membuktikan kegagalan itu. Seharusnya yang harus dibuktikan adalah apa? Keberhasilan. Seperti yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus adalah orang yang sangat giat, yang sangat sungguh-sungguh giat untuk Allah. Sebelum dia diselamatkan sebagai Saulus, dia adalah orang yang sangat luar biasa ketekunannya. Kesalehan hidupnya sangat luar biasa. Ya, dia menyaksikan itu berkali-kali Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia katakan apa? Berada di dalam Kristus Yesus,
Tetapi sekarang, apa yang dahulu kuanggap merupakan kesetiaan, kesungguhan, ya, untuk diselamatkan, ternyata dia katakan, sekarang aku menganggap semuanya itu, menilai semuanya itu, memastikan, menyimpulkan semua itu adalah sampah, Bapak Ibu Saudara. Dan berada di dalam Kristus Yesus, dikatakan Paulus, aku berada Yesus Kristus, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, ya, dia dikuburkan dan dia bangkit untuk mengampuni segala dosa manusia sekali untuk selama-lamanya. Itulah cara yang membuat berhasil, Bapak Ibu Saudara, untuk seseorang diselamatkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tadi dikatakan di ayatnya yang ke-32, mengapa tidak? Mengapa orang-orang Israel itu ya tidak berhasil menerima keselamatan yang daripada Yesus Kristus? Mengapa? Karena orang Israel mengejar keselamatan itu bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Inilah kegagalan sekali lagi yang banyak ditunjukkan oleh orang saat ini, ya Bapak Ibu Saudara. Jangankan orang yang beragama lain, saya ulang sekali lagi, jangankan orang yang beragama lain yang tidak mengaku percaya kepada Yesus, yang tidak menjadikan Alkitab sebagai dasar iman mereka. Orang-orang yang beragama Kristen sekalipun, ya Bapak Ibu Saudara, kalau mereka berpikir, kalau mereka mempercayai, mereka meyakini bahwa untuk keselamatan masuk surga saat ini adalah harus dengan iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik mereka, itu sama seperti keadaan orang Israel. Mereka pasti gagal untuk diselamatkan. Bukan saya yang mengatakan, Bapak Ibu sekalian, Alkitab sendiri mengatakannya, ya, bahwa sungguh-sungguh giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar itu pasti gagal, pasti sia-sia. Tetapi kita tahu bahwa Roma pasal 5 jelas mengatakan bahwa kita yang telah dibenarkan karena iman. Amin. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Dan di Roma pasal 3 Paulus sudah jelas menerangkan bahwa dengan kasih karunia Allah, oleh kasih karunia Allah kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena penebusan dalam Kristus Yesus, ya. Jadi bahwa keselamatan itu, Bapak Ibu Saudara, untuk memperoleh hidup yang kekal saat ini bukan diusahakan seperti yang dianggap atau yang diyakini oleh kebanyakan orang beragama di dunia ini. Bahwa perbuatan-perbuatan baik itulah yang menentukan mereka untuk diterima Tuhan supaya mereka beroleh keselamatan hidup yang kekal. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah merupakan pikiran, anggapan yang sangat keliru, total keliru. Ya. Dari mana kita tahu? Karena orang Israel sudah lebih dulu menunjukkan kegagalan itu. Mengapa bangsa-bangsa lain mengulanginya lagi sekarang? Ya. Seharusnya sudah dengan terang benderang Rasul Paulus melalui pemberitaan Injil kasih karunia, Injil keselamatan itu, sudah terang benderang dikatakan bahwa semua dosa kita telah diampuni. Semua kesalahan kita telah diangkut dan semuanya itu telah ditimpakan ke dalam tubuh daging Yesus Kristus yang disalibkan. Sehingga saat ini bahwa kebenaran itu diperoleh oleh setiap orang yang percaya. Bukan oleh setiap orang yang percaya dan berbuat baik. Bapak Ibu sekalian, karena saya juga sudah cukup lama menjadi seorang pemberita Injil, saya tahu persis, bahkan ribuan, ya mungkin puluhan ribu atau jutaan orang-orang yang beragama Kristen masih mengakui bahwa keselamatan itu adalah dengan iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik. Tidak cukup hanya dengan iman. Coba Bapak Ibu Saudara sampaikan itu kepada
orang-orang yang kita kenal. Pasti mereka ngotot, pasti mereka bersikeras bahwa tidak cukup hanya dengan iman ya orang diselamatkan saat ini. Harus ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik. Itu mirip sekali dengan keadaan orang Israel, ya. Dan ini menjadi satu hal perhatian yang sangat serius untuk kita di dalam hal menolong saudara-saudara kita yang lain. Amin. Ya. Jadi untuk apa kita Bapak Ibu Saudara begitu giat bertekun untuk belajar terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran, pengenalan akan kebenaran saat ini, karena ya ini yang Paulus katakan. Paulus tidak mau bangsa-bangsa lain mengalami hal yang sama seperti orang Israel. Giat untuk Allah, sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Karena kasih karunia Allah itu yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, yang dikaruniakan kepada kita secara cuma-cuma keselamatan hidup yang kekal berdasarkan iman kepada penebusan kita segala dosa, pengudusan, pembenaran kita oleh karena pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Bapak Ibu Saudara, itulah saat ini kebenaran yang menyelamatkan. Amin. Itulah berita sukacita saat ini Bapak Ibu Saudara. Itulah kabar baik saat ini yang seharusnya itulah yang harus disampaikan kepada semua orang oleh gereja-gereja, ya, oleh para yang menyebut diri sebagai hamba Tuhan. Bukannya kembali kepada sikap-sikap daripada orang Israel yang selalu menonjolkan perbuatan baik, ya. Perbuatan baik yang bagaimana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Tidak ada perbuatan baik yang lebih sempurna daripada perbuatan baik Yesus Kristus, di mana Dia mengorbankan dirinya ya sebagai ganti kita yang berdosa, dengan darahnya yang kudus ditumpahkan di Bukit Kalvari, ya, tubuhnya disalibkan, dikuburkan. Tidak ada perbuatan baik yang melebihi daripada perbuatan baik tersebut. Sebab itu adalah perbuatan baik Allah, bukan perbuatan baik manusia. Ya, Yesus Kristus yang dikorbankan sebagai anak tunggal Allah, itulah perbuatan baik yang sesungguhnya, yang seharusnya diterima oleh setiap orang yang percaya dengan cuma-cuma dikaruniakan keselamatan kepadanya. Amin. Dan itu jugalah yang harus menjadi pokok berita daripada setiap orang yang mengaku menjadi Kristen, pengikut Yesus saat ini. Ya, bukan malah menonjolkan segala macam hal, ya, pencapaian-pencapaian yang mereka perbuat seolah-olah itu adalah merupakan andalan yang akan dihargai oleh Tuhan, yang dihargai oleh Allah. Tidak. Allah menghargai apa yang dilakukan oleh anaknya Yesus Kristus. Dan kita tahu, ya, ketika Yesus Kristus dibaptis di Sungai Yordan, kemudian terdengarlah suara dari atas, dari surga yang mengatakan apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Allah Bapa mengatakan itu bukan kepada siapa saja manusia Allah berkenan, tidak, tapi kepada Yesus Kristus. Sehingga itu disampaikan kepada bangsa Israel supaya mereka menerima Yesus Kristus sebagai Mesias. Sekarang kepada kita Bapak Ibu Saudara, kepada bangsa-bangsa lain saat ini, melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah, Yesus mati hapus segala dosa, kita sedang mengatakan kembali kepada semua orang perkataan Allah. Ya, inilah pekerjaan Allah, pekerjaan baik dari Allah yang hidup, dan kepada Yesus Kristus lah Allah Bapa berkenan. Dengan pekerjaan yang sudah selesai, penebusan segala dosa, pengampunan segala dosa yang dilakukan oleh Kristus, kepada pemberitaan itulah Allah Bapa berkenan saat ini kepada setiap orang yang percaya, sehingga kita menjadi berkenan juga di hadapan Allah. Kita diperkenankan, itu yang disebut dengan kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena iman. Dan tidak heran di Roma pasal 8 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman
Ya, bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kita sangat bersyukur bahwa kita sudah menerima perbuatan baik yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Dan kita ada di dalam perbuatan baik itu, sehingga kita saat ini melihat bahwa adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan yang baru ini kita bisa berbuat baik, tapi bukan perbuatan baik kita. Amin. Tapi perbuatan baik Roh Kudus, perbuatan baik yang dikerjakan oleh Allah melalui kita. Karena semuanya diberikan dengan cuma-cuma dan kita terima hanya melalui iman. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, masih banyak hal yang mau disampaikan. Tetapi pada pagi hari ini itulah suara Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan dan yang kita syukuri bersama. Dan tetap semangat untuk menjalankan tugas apa yang kita kerjakan hari ini. Bapak Ibu Saudara ya, tetap semangat. Luar biasa, puji Tuhan. Dan saya akan langsung saja menutup di dalam doa ya, ibadah pagi kita ini. Ya begitu ya Pak Pendeta Pardosi ya. Saya akan langsung tutup saja. Iya, mari. Saya akan berdoa untuk kita semuanya. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sangat luar biasa bagi kami pagi hari ini. Sungguh-sungguh ya Bapa, membuka mata hati kami, melihat kemuliaan Tuhan yang sangat luar biasa, yang Engkau nyatakan melalui firman kebenaran-Mu, yang Engkau sampaikan kepada kami Tuhan, yang sampai pada kami saat ini melalui hamba-Mu, Rasul Paulus, Rasul bangsa lain, Rasul kami. Engkau menyatakan firman kasih karunia-Mu, bagaimana saat ini begitu terbuka, ya, keselamatan hidup yang kekal itu ditawarkan, disampaikan kepada semua orang dengan cuma-cuma, dapat diterima oleh setiap orang yang percaya kepada pekerjaan baik yang sudah dilakukan oleh Kristus Tuhan kami melalui pengorbanannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan Roh Kudus mengokohkan, Roh Kudus menguatkan itu, dan Roh Kudus meneguhkan itu menjadi kebenaran yang sejati, kebenaran Allah yang sesungguhnya, bukan kebenaran manusia. Dan saat ini Bapa di surga, inilah yang menjadi isi hati Tuhan yang tertanam di dalam hati kami juga, karena Roh Kudus yang membawanya. Roh Kudus yang membawa kebenaran ini di dalam setiap hati kami, di dalam pikiran kami. Ketika kami percaya kepada Injil kasih karunia, kami langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus membawa ya isi hati Tuhan ini menjadi berita yang utama, berita, pokok berita bagi kami, gereja tubuh Kristus, khususnya Gerika Makedonia. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan menolong kami semua untuk membawa berita ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput tubuh Kristus. Kami rindu supaya berita yang sukacita, berita kasih sayang Tuhan bagi semua orang, saat ini kami bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikannya. Banyak orang yang terberkati, banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga. Berita kasih karunia ini telah membuat kami menjadi orang-orang yang tahu bersyukur setiap saat, mengucap syukur senantiasa. Dan kami berterima kasih Bapa di surga. Engkau memberikan kami panjang umur, sehat selalu, dan selalu kami diberikan hati yang rindu untuk bersama-sama memuliakan Engkau. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah setiap orang yang mendengarkan firman kasih karunia di pagi hari ini dan seterusnya kami akan memperdengarkannya. Amen. Dan mereka semua terberkati, mereka dipulihkan,
mereka disembuhkan dari kekeliruan pemahaman, masuk kepada kebenaran yang sejati, kasih karunia Allah yang murni, bahwa setiap orang yang percaya kepada kebenaran Kristus yang saat ini adalah menjadi kepala tubuh dan kami adalah anggota tubuh Kristus. Kami berdoa untuk mereka semuanya diberkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan pagi hari ini kepada Tuhan untuk segala pertolongan-Mu. Kami percaya berkat Tuhan berlimpah atas hidup kami dan semua orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Diberkatilah mereka semuanya. Terima kasih untuk hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Berkat-Mu berlimpah ya Bapa di surga. Kami sangat mengagumi Engkau Bapa. Kami sangat bersyukur kepadamu. Yang sakit saudara-saudara kami, Tuhan sembuhkan mereka semuanya Bapa di surga. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur segala berkat rezeki yang daripada Tuhan mencukupkan, bahkan lebih dari cukup bagi kami. Karena kasih karunia Allah sangat berlimpah-limpah dalam hidup kami dikaruniakan. Dan biar kami belajar untuk mengenali keberadaan kami yang sudah disempurnakan di dalam Kristus Yesus. Biar kami selalu bersikap seperti apa yang Allah, yang Tuhan kehendaki. Hanya Roh Kuduslah yang menolong kami, memimpin hidup kami sehingga kami bisa sampai kepada semua kehendak Allah Bapa di surga dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, diberkati semuanya ya yang hadir pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, ibadah saat teduh kita selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Ya, selamat pagi. Ya.